Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air? Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan segala anugerah kebahagiaan, dunia akhirat. Amin amin ya robbal ngalamin. Bersama Ahmad Channel Indo masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Makam keramat keledai Abu Nawas, dianggap makam orang alim. Alkisah, makam keramat keledai Abu Nawas dianggap makam orang alim di desanya. Abu Nawas merupakan tokoh sufi dan pujangga Arab ternama di Baghdad. Kisah-kisah Abu Nawas begitu menarik untuk dikisahkan karena di dalamnya mengandung humor. Salah satunya kisah makam keramat ini. Biasanya, ketika ada sebuah makam keramat yang diziarahi banyak orang, dikarenakan di situ dikuburkan seorang yang alim atau pahlawan yang berjasa besar. Namun berbeda dengan makam keramat Abu Nawas. Dikisahkan, sepulang Abu Nawas bersilaturahmi ke rumah sahabatnya, ia diberi hadiah seekor keledai sebagai kenang-kenangan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa sahabatnya itu meninggal dunia. Abu Nawas merasa, ia tak menyangka sahabatnya yang sangat ia cintai pergi begitu cepat meninggalkan dunia fana ini. Untuk menghilangkan rasa sedih karena kehilangan sahabatnya, Abu Nawas menjaga baik-baik keledai pemberian sahabatnya itu. Pasalnya, keledai inilah satu-satunya kenangan yang membuat dirinya selalu teringat akan sahabatnya. Abu Nawas memperlakukan si keledai dengan sepenuh hati, layaknya ia memperlakukan sahabatnya yang telah meninggal dunia itu. Tidak berselang lama, Abu Nawas kembali dirundung duka, karena keledai pemberian sahabatnya juga ikut mati. Ia pun lalu menguburkan keledainya itu di kampung sahabatnya yang telah meninggal. Setelah selesai menguburkan keledai, Abu Nawas bersimpuh di pusara sambil meratapi keledainya untuk beberapa lama, sambil mengingat sahabatnya itu. Abu Nawas terlihat dengan khusyuk, berdoa mendoakan sahabatnya dengan bercucuran air mata. Di saat situasi demikian, lewatlah rombongan warga sekitar melintas di tempat itu. Mereka berpikir, pastilah yang di dalam makam tersebut adalah makam orang suci, sebab Abu Nawas yang terkenal alim, soleh, dan pintar saja sampai rela datang ke kampung mereka, hanya untuk menziarahi makam itu. Terlebih lagi, ketika mereka melihat Abu Nawas tampak sedih, sampai sebegitunya meratapi kepergian orang di makam itu. Rombongan warga ini lalu berhenti, dan ikut berdoa di makam tersebut. Ada yang minta keberkahan, ada pula yang berdoa agar hajatnya terkabul, dan ada pula yang meminta kekayaan dan ada yang meminta diberikan jodoh. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas kaget dan heran. "Hei, apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas dengan heran. "Kami juga ingin mendapatkan berkah seperti dirimu. Kami yakin kalau makam ini adalah bukan makam orang sembarangan," jawab mereka. Mendengar jawaban mereka itu, bertambah Abu Nawas terkejut mendengarnya. Kemudian Abu Nawas memberitahukan pada mereka, bahwa kuburan tersebut bukanlah kuburan siapa-siapa melainkan kuburan keledai miliknya. Tapi mereka tak mempercayainya. "Mana mungkin ini makam keledai, buktinya kamu sampai sebegitu sedihnya. Kamu pasti ingin mencari keuntungan dari makam ini hanya untuk dirimu saja," ujar mereka. Abu Nawas sudah berkali-kali meyakinkan mereka, tapi mereka tidak menghiraukannya, dan yang akhirnya membuat Abu Nawas kewalahan menghadapi tingkah mereka. Ia pun akhirnya menyerah, dan bergegas meninggalkan kampung tersebut. Bertahun-tahun kemudian, Abu Nawas diajak kawannya, untuk berjalan-jalan mengunjungi kampung tempat keledai Abu Nawas dimakamkan. Singkat cerita, sesampainya di sana Abu Nawas dan kawannya merasa heran, kenapa ada banyak orang mengunjungi sebuah makam, ratusan orang terlihat antri bergantian menziarahi makam tersebut. Abu Nawas dan kawannya pun menjadi penasaran, mereka berdua ingin mengetahuinya, sebenarnya makam siapa yang diziarahi tersebut. "Makam siapa yang kau kunjungi?" tanya Abu Nawas kepada seseorang yang kebetulan melintas di hadapannya. "Itu makam keramat," jawab orang itu singkat. "Ayo Abu Nawas kita ke sana, saya sangat penasaran," ajak kawannya. Mereka berdua lalu mendekati makam keramat, yang dimaksud dan ramai dikunjungi sampai ribuan orang. Ternyata makam tersebut adalah makam keledainya Abu Nawas yang telah bertahun-tahun meninggal. Melihat hal itu spontan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu tertawa, apa ada yang lucu?" ujar kawannya heran.
Kamu tahu tidak makam siapa itu? Tanya Abu Nawas pada temannya. Memangnya kamu tahu? Kata kawannya balik bertanya. Tentu saja saya tahu, aku sangat mengenali makam itu, jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu menceritakan kisah tentang makam geledek atau makam keledai pemberian sahabatnya itu. Mendengar cerita Abu Nawas, kawannya itu seketika ikut tertawa terpingkal-pingkal. Tingkah Abu Nawas dan kawannya ini membuat ratusan peziarah merasa terganggu, dan menganggap Abu Nawas mengolok-olok makam keramat. Orang-orang lalu menegur Abu Nawas dan sahabatnya agar menjaga sikap, tapi Abu Nawas justru malah tertawa lebih kencang lagi. Tentu saja hal ini membuat orang-orang emosi, mereka segera menangkap Abu Nawas dan temannya itu, dan hendak memukulinya. Hai, tunggu dulu, kalian jangan cepat emosi, kalian tahu tidak makam yang kalian anggap keramat itu bukanlah makam orang alim, tapi itu makam keledaiku yang mati. Aku sengaja menguburkannya di situ. Kalau kalian tidak percaya, gali saja kuburan itu, kalau saya berbohong silahkan kalian boleh membunuh saya, ucap Abu Nawas. Ratusan orang yang hadir saling bertatapan satu sama lainnya, ada yang percaya ada pula yang tidak percaya. Untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, mereka sepakat beramai-ramai menggali tanah makam tersebut, dan ternyata memang benar yang mereka temukan adalah tulang belulang seekor keledai. Kemudian salah seorang warga bertanya kepada Abu Nawas, "Kenapa bisa seperti ini Abu Nawas?" Abu Nawas pun lalu menjelaskan awal mulanya dan kenapa keledainya dimakamkan di kampung mereka itu. Dikarenakan keledai miliknya adalah pemberian sahabatnya yang telah meninggal yang juga merupakan penduduk kampung ini. Sejak saat itulah, akhirnya orang-orang menjadi sadar, dan tidak lagi menganggap keramat makam tersebut. Itulah kisah lucu makam keramat Abu Nawas. Semoga menghibur, amin amin ya robbal alamin. Kisah selanjutnya, orang buta membawa lentera. Alkisah, ada seorang pria ingin pergi ke wihara, untuk mengikuti kebaktian pagi. Namun, wihara itu terletak sangat jauh dari desanya. Orang di wihara mulai mengetuk kayu tanda berkumpul. Pria itu juga tiba di wihara. Saat melihatnya, seorang biksu menyapanya, "Anda datang pagi sekali." Pria tersebut kemudian menjawab, "Ya, saya datang untuk mengikuti kebaktian." Biksu itu melihatnya dan kembali bertanya, "Kenapa Anda tidak membawa lentera? Di luar sangat gelap dan jalan begitu sempit. Bagaimana bisa Anda tiba di sini tanpa membawa lentera?" Pria itu menjawab, "Tidak perlu. Membawa lentera sama sekali tidak bermanfaat bagi saya." Dia kembali melanjutkan, "Karena mata saya tidak bisa melihat. Jadi, membawa lentera atau tidak, tidaklah berbeda." Para biksu mulai berkumpul untuk memulai kebaktian. Selama kebaktian, dia bisa mendengar lantunan sutra dengan sangat jelas. Usai kebaktian, dia bertemu dengan guru di sana untuk bertanya tentang beberapa penggalan sutra. Guru itu bertanya, "Anda sudah berapa lama mempelajari sutra?" Dia si buta menjawab, "Tidak lama. Saya terus berpikir kehidupan manusia tidak panjang. Mulai sekarang, saya harus segera mendekatkan diri dengan pintu Buddha, untuk mendalami kebenaran. Karena itu, hari ini saya khusus datang mengikuti kebaktian pagi untuk yang pertama kalinya." Guru itu berkata, "Ini pertama kalinya Anda datang mengikuti kebaktian pagi. Mengapa Anda tidak membawa lentera? Anda sudah datang pagi-pagi. Apakah Anda tidak takut jatuh ke dalam selokan saat dalam perjalanan?" Pria itu menjawab, "Tidak. Saya sudah tahu jelas jalan ke sini. Meski ini pertama kalinya saya ke sini mengikuti kebaktian pagi, tetapi sebenarnya saya sudah pernah ke sini beberapa kali dengan dituntun orang. Jadi, saya sudah tahu jalannya." Guru itu kembali bertanya, "Ini pertama kalinya Anda mengikuti kebaktian, bagaimana Anda bisa ingat begitu banyak? Apakah sebelumnya Anda pernah membaca sutra?" Dia menjawab, "Tidak, saya tidak mengerti. Namun, saya bisa mendengar lantunan sutra para biksu di sini dengan sangat jelas. Karena itu, jika ada yang saya tidak paham, saya akan menanyakannya pada guru." Saat senja, hari pun mulai gelap. Saat akan pulang, dia berkata kepada guru, "Guru, bolehkah Anda meminjamkan saya sebuah lentera? Bukankah Anda bilang lentera tidak berguna bagimu? Tadi pagi Anda bisa datang, mengapa pada malam hari Anda membutuhkan lentera?" Pria itu menjawab, "Saya yakin pagi-pagi tidak ada orang di jalan. Jadi, saya tidak akan ditabrak orang. Namun, sekarang hari mulai gelap. Saat saya tiba di desa, hari pasti sudah gelap.
Jika tidak membawa lentera, orang mungkin akan menabrak saya. Jadi, sekarang saya harus pulang dengan membawa lentera agar orang lain tidak menabrak saya. Meski ini hanya sebuah kisah, tetapi bukankah kita juga seperti itu? Kita harus memiliki kebijaksanaan. Meski mata pria tadi tidak bisa melihat, tetapi dia memiliki mata hati. Dia yakin dia tahu arahnya. Dia yakin pada dirinya sendiri. Meski matahari belum terbit dan hari masih gelap, dia yakin dia bisa tiba di wihara dengan aman. Dia yakin dia bisa melakukan perjalanan dengan aman. Ini karena dia meyakini dirinya sendiri. Namun, mengapa saat pulang, dia harus membawa lentera? Ini karena dia ingin berjaga-jaga agar orang lain tidak menabraknya. Dia yakin pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak yakin pada orang lain. Karena itu, pada saat pulang, dia membawa lentera. Untuk yakin pada diri sendiri sekaligus yakin pada orang lain, dibutuhkan kebijaksanaan yang sangat tinggi. Singkat kata, manusia selalu saling menaruh curiga. Karena itulah, pikiran kita menjadi sangat kacau. Jalan hidup kita juga menjadi gelap. Meski jalan tersebut sangat lurus dan lapang, kita sendiri malah merintangi jalan kita sendiri. Ini karena keraguan. Karena itu, kita harus mengingatkan diri sendiri untuk tidak ragu terhadap diri sendiri, juga jangan ragu terhadap orang lain. Jika ragu terhadap orang lain, maka kita tidak dapat belajar sesuatu. Ada sebuah ungkapan berbunyi, di antara 3 orang, pasti ada seorang yang menjadi guru kita. Setiap orang adalah guru kita. Tak peduli mereka adalah mitra baik ataupun mitra jahat, mereka semua adalah pendidikan hidup. Kita jangan memandang perbedaan pendapat sebagai masalah. Saat timbul suatu masalah, kita harus menganggapnya sebagai pelajaran. Dengan begitu, kita akan memiliki kebijaksanaan untuk meyakini diri sendiri dan melihat segala sesuatu dengan jelas. Kita juga jangan merendahkan orang lain dan ragu terhadap orang lain. Kita harus memiliki kebijaksanaan. Kita harus yakin terhadap diri sendiri, bukan ragu terhadap diri sendiri. Jadi, saudara sekalian, kita harus menggunakan pikiran sederhana dan hati yang murni untuk bergaul dengan mitra baik. Inilah yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air? Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan segala anugerah kebahagiaan, dunia akhirat. Amin amin ya robbal ngalamin. Bersama Ahmad Channel Indo masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Abu Nawas adalah seorang ulama yang mempunyai murid cukup banyak. Di antara sekian banyak murid Abu Nawas, ada satu orang yang hampir selalu menanyakan pada Abu Nawas, mengapa Abu Nawas mengatakan begini dan begitu. Suatu ketika, ada 3 orang tamu bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Orang pertama mulai bertanya, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang pertama. Sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan, kata Abu Nawas. Orang pertama puas karena ia memang yakin begitu. Orang kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang tidak mengerjakan keduanya, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang kedua. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan, kata Abu Nawas. Orang kedua langsung bisa mencerna jawaban Abu Nawas. Orang ketiga juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang ketiga. Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hamba itu, jawab Abu Nawas. Orang ketiga menerima alasan Abu Nawas. Kemudian ketiga orang itu pulang dengan perasaan puas. Karena belum mengerti, seorang murid Abu Nawas bertanya, mengapa dengan pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda? Manusia dibagi 3 tingkatan. Tingkatan mata, tingkatan otak dan tingkatan hati. Apakah tingkatan mata itu? Tanya murid Abu Nawas. Anak kecil yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu kecil karena ia hanya menggunakan mata, jawab Abu Nawas mengandaikan.
Apakah tingkatan otak itu? Tanya murid Abu Nawas. Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu besar karena ia berpengetahuan, jawab Abu Nawas. Lalu apakah tingkatan hati itu? Tanya murid Abu Nawas. Orang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit, ia tetap mengatakan bintang itu kecil walaupun ia tahu bintang itu besar. Karena bagi orang yang mengerti tidak ada sesuatu apapun yang besar jika dibandingkan dengan kemahabesaran Allah. Kini murid Abu Nawas mulai mengerti, mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda. Ia bertanya lagi. Wahai guru, mungkinkah manusia bisa menipu Tuhan? Mungkin, jawab Abu Nawas. Bagaimana caranya? Tanya murid Abu Nawas ingin tahu. Dengan merayunya melalui pujian dan doa, kata Abu Nawas. Ajarkanlah doa itu padaku wahai guru, pinta murid Abu Nawas. Arti doa itu adalah, wahai Tuhanku, aku ini tidak pantas menjadi penghuni surga, tetapi aku tidak akan kuat terhadap panasnya api neraka. Oleh sebab itu terimalah tobatku serta ampunilah dosa-dosaku. Karena sesungguhnya engkaulah zat yang mengampuni dosa-dosa besar. Kisah selanjutnya, kisah Abu Nawas mengerjai seorang pertapa dengan sepotong daging. Al-Kisah. Diceritakan, ada seorang pertapa suci yang ingin menyadarkan Abu Nawas akan tingkah konyolnya. Menurut dia apa yang dilakukan Abu Nawas tidaklah mencerminkan manusia yang memiliki etika moral kesopanan. Dia juga ingin menunjukkan bahwa keyakinan yang dianutnya selalu mengedepankan etika normal kesopanan. Tujuan si pertapa suci melakukan hal itu, tidak lain dan tidak bukan supaya Abu Nawas tertarik dan mengikuti keyakinannya. Singkat cerita, maka berangkatlah si pertapa suci ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tatkala Abu Nawas membukanya, ia terkejut melihat seorang pertapa suci datang berkunjung ke rumahnya. Lalu Abu Nawas mempersilahkan masuk dan menanyakan maksud dan tujuan kedatangannya. Si pertapa suci secara terang-terangan mengatakan, bahwa dirinya ingin mengajari Abu Nawas tentang etika norma kesopanan dalam bermasyarakat. Wahai Abu Nawas, di dalam agama saya penuh dengan cinta dan kasih, dan memuliakan orang lain adalah suatu keharusan, kata si pertapa suci dengan santunya. Begini Tuan, meskipun saya seorang muslim saya tetap akan menghormati keyakinan Anda, dan saya tetap akan memuliakan Anda sebagai tamu saya, balas Abu Nawas. Rupanya di sepanjang obrolannya, si pertapa suci tak henti-hentinya mendoktrin Abu Nawas untuk ikut ke dalam keyakinannya. Melihat gelagat seperti itu, Abu Nawas malah menggunakan kesempatan tersebut untuk mengerjai si betapa suci tersebut tentunya dengan cara yang konyol. Bagaimana kalau kita makan dulu, tawar Abu Nawas. Oh itu ide yang bagus, saya juga sudah lapar balas betapa suci tersebut. Abu Nawas lalu membawakan 2 piring kosong dan 1 nampan yang berisi 2 daging, di mana kedua daging tersebut yang satu berukuran kecil, dan satunya lagi berukuran besar. Kemudian Abu Nawas memberikan piring kosong untuk bertapa suci dan untuk dirinya. Setelah itu Abu Nawas mengambilkan daging kecil ditaruh di piringnya si pertapa suci, sedangkan untuk dirinya adalah daging yang besar. Bukan begitu cara yang benar wahai Abu Nawas, itu tidak sopan dan tidak beretika, tutur si pertapa suci. Berarti caraku ini salah, tanya Abu Nawas berpura-pura. Iya Abu Nawas, itulah tujuanku ke sini untuk mengajarimu bagaimana cara yang benar menghormati seorang tamu, jawab pertapa suci. Oh begitu ya, balas Abu Nawas sambil mengembalikan kedua dagingnya ke nampan. Boleh aku bertanya apa yang kau lakukan jika kau menjadi aku, tanya Abu Nawas. Begini caranya Abu Nawas, aku akan mengambilkan daging yang besar untukmu, kata si pertapa suci. Abu Nawas pun mengambil daging besar dan ditaruh di piringnya sendiri. Lalu aku akan mengambil daging yang kecil untuk diriku sendiri, kata pertapa suci melanjutkan ucapannya. Abu Nawas mengambil daging yang kecil, dan menaruhnya di piring pertapa suci tersebut. Silahkan dimakan, ucap Abu Nawas menyodorkan daging yang kecil, sementara Abu Nawas langsung memakan daging yang besar yang berada di piringnya. Si pertapa suci terpaksa hanya mendapatkan daging yang kecil untuk dimakannya. Setelah selesai makan, Abu Nawas berkata, bukankah hasilnya sama saja dengan yang aku lakukan di awal tadi, celetuk Abu Nawas. Tak lama Abu Nawas kembali berkata, apakah kau tahu tata cara makan, tanya Abu Nawas. Oh itu sangat mudah, pertama saya memanjatkan syukur atas rejeki yang aku dapatkan,
Setelah itu aku memakannya dengan perlahan serta mengunyahnya dengan mulut tertutup. Jawab Pertapa Suci, yang kamu lakukan itu salah, balas Abu Nawas. Kenapa salah? Itu sudah sesuai etika dan norma cara menghormati sebuah makanan, ujar Pertapa Suci tidak terima. Jelas saja itu salah, harusnya kamu teliti dulu apakah makanan yang kamu dapatkan dari cara yang halal, atau dengan cara yang haram. Bila kamu memakan makanan yang haram, dengan 1000 adab sekalipun maka itu tidak akan memberi manfaat sama sekali, ujar Abu Nawas menjelaskan. Makanan haram, justru akan menyebabkan hatimu menjadi hitam, jelas Abu Nawas, merasa dirinya malah dipermainkan Abu Nawas. Si Pertapa Suci akhirnya pamit pulang dan pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air? Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan segala anugerah kebahagiaan, dunia akhirat. Amin amin ya robbal ngalamin. Bersama Ahmad Channel Indo masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Abu Nawas berhasil mengungkap misteri penyebab air laut asin. Alkisah. Suatu hari, Baginda Raja merasa suntuk. Dia ingin keluar istana untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Dia juga tidak ingin sendirian jalan-jalan, karenanya Raja minta pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas sampai di istana, sang Raja mengutarakan keinginannya untuk mengajak Abu Nawas berpetualang. Singkat cerita, Abu Nawas dan Baginda Raja memulai perjalanannya. Saat dalam perjalanan, Abu Nawas selalu bercerita yang membuat Baginda Raja terhibur dan tertawa. Tibalah Abu Nawas dan Baginda Raja di sebuah pantai. Ketika mereka berdua melintasi di tepi pantai, mereka berdua berhenti sejenak untuk beristirahat. Baginda Raja lalu membasuh muka dan tangan dengan air laut. Langsung terbesit dan terpikir dalam benaknya akan sebuah pertanyaan. Wahai Abu Nawas, aku akan mengajukan pertanyaan untukmu. Menurutmu kenapa air laut itu asin? Tanya Baginda Raja. Karena air laut tidak mengalir kemana-mana Paduka, ia senantiasa hanya di tempatnya. Nah, untuk mencegah agar air laut itu tidak busuk, para leluhur kita dulu memberinya garam, itulah sebabnya air laut menjadi asin, jawab Abu Nawas dengan cerdiknya. Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal, dan Baginda menggelengkan kepalanya. Lalu perjalanan mereka berdua pun akhirnya dilanjutkan. Tidak berapa lama dari kejauhan, mereka berdua melihat sebuah benda berkilauan. Benda apa itu Abu Nawas? Ayo kita ke sana, ajak Baginda Raja dengan penasaran. Abu Nawas bergegas melangkah mendahului Baginda Raja. Setelah benda itu diambil oleh Abu Nawas, ternyata hanya sebuah cermin. Abu Nawas pun segera membuangnya lagi. Melihat hal itu Baginda Raja terkejut. Kenapa dibuang Abu Nawas? Memangnya itu benda apa? Tanya Baginda Raja. Benda yang sangat jelek Paduka. Wajar saja kalau si pemilik membuangnya, jawab Abu Nawas. Tapi benda itu terlihat berkilauan dari jauh, ujar Baginda Raja. Kalau Paduka tidak percaya, ambil saja sendiri, balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja segera mengambil benda itu. Setelah diamati ternyata itu hanyalah sebuah cermin. Baginda Raja lalu berkata, ini kan cermin Abu Nawas, kenapa kau bilang kalau benda ini sangat jelek? Tanya Baginda Raja. Coba perhatikan baik-baik, pasti Paduka akan menemukan kejelekannya, ujar Abu Nawas. Baginda Raja kembali mengamati cermin tersebut. Di situ Baginda Raja tidak menemukan kejelekan, yang ada hanya wajahnya sendiri di dalam cermin. Nah, itu sudah tampak jeleknya. Ayo lekas dibuang saja bendanya Paduka, ucap Abu Nawas. Baginda Raja mulai memahami maksud ucapan Abu Nawas. Kurang ajar kamu Abu Nawas, balasnya sambil tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya, Abu Nawas menyuruh Raja jadi pengemis. Alkisah. Meski dikenal dengan tingkah konyol dan kadang nyeleneh, ternyata Abu Nawas mempunyai kecerdasan yang membuat orang-orang kagum, termasuk Baginda Raja Harun al-Rasyid sendiri. Sebagai seorang pemimpin negeri, Baginda Raja seringkali mengundang Abu Nawas untuk memecahkan masalah. Suatu hari saat Abu Nawas di rumah, tiba-tiba datang beberapa prajurit istana menemuinya. Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Baginda Raja untuk menghadap, kata salah satu prajurit dengan sopannya.
Bukankah kemarin aku baru saja menghadap Baginda Raja, kenapa disuruh menghadap lagi? Tanya Abu Nawas dengan keheranan. Kami tidak tahu, Tuan Abu Nawas. Silakan nanti Tuan tanyakan sendiri kepada Baginda Raja, jawab prajurit istana. Berangkatlah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada perlu apa lagi Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas dengan membungkukkan badannya. Baginda Raja lalu mengutarakan masalah yang selama ini mengganggunya. Begini Abu Nawas, aku punya masalah yang cukup serius dan aku butuh bantuanmu, tutur Baginda Raja. Memangnya masalah apa yang sedang Paduka hadapi? Kiranya apa yang bisa hamba bantu? Tanya Abu Nawas kembali. Tadi pagi aku mendapat laporan Abu Nawas, bahwa ada saudagar kaya yang kikir, jangankan untuk bersedekah, membayar zakat saja dia menolak, kata Baginda Raja menjelaskan. Paduka ini kan seorang raja, panggil saja dia ke istana dan suruh membayar zakat. Kalau dia menolak, masukkan saja ke penjara, pasti dia akan ketakutan, ucap Abu Nawas menyarankan. Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian, tapi apakah ada cara yang lebih baik dan lebih bijak, supaya dia bisa sadar tanpa harus ada paksaan? Aku yakin dia sebenarnya orang baik karena sebelum menjadi saudagar kaya, dia rajin sedekah dan membayar zakat tepat pada waktunya, ujar Baginda Raja. Baiklah Paduka, sebenarnya ini masalah mudah Paduka, tapi karena Paduka menginginkan cara yang bijak maka hamba butuh waktu 3 hari untuk memikirkannya, kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mohon diri untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, dia terus berpikir mencari jalan keluar yang tepat, padahal Abu Nawas sendiri menginginkan agar saudagar kaya itu dipenjara saja. Saudagar itu memang terkenal sangat pelit, bahkan para tetangga pun banyak yang membencinya. Tapi karena keinginan Abu Nawas tidak sejalan dengan pemikiran Baginda Raja, mau tidak mau harus menemukan cara lain yang sesuai perintah Baginda Raja. 3 hari berlalu, tibalah saatnya bagi Abu Nawas menghadap ke istana. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung dipersilakan menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas, apakah kamu sudah menemukan caranya? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka, hamba sudah menemukan caranya, jawab Abu Nawas. Bagus, beritahu aku sekarang caranya, pinta Baginda Raja. Tapi hamba tidak yakin Paduka akan bersedia melakukannya, timpal Abu Nawas. Apa caranya? Katakan saja, ucap Baginda Raja mulai penasaran. Caranya adalah hamba dan Baginda Raja harus menjadi pengemis, lalu kita datangi rumah saudagar kaya itu. Kita berdua pura-pura mengemis kepadanya, papar Abu Nawas memberitahu. Memangnya harus aku yang melakukan? Apa tidak bisa diwakilkan? Tanya Baginda Raja. Tidak bisa Paduka, karena ini adalah cara satu-satunya, jawab Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja ragu atas ide konyol Abu Nawas itu, namun karena ingin menyadarkan saudagar pelit tersebut akhirnya dia bersedia menuruti saran Abu Nawas. Esok harinya Abu Nawas dan Baginda Raja mendatangi rumah saudagar kaya itu dengan mengenakan baju layaknya pengemis. Setibanya di rumah saudagar kaya, mereka tidak langsung mendatangi rumahnya. Kita awasi dulu Paduka, tunggu saudagar itu keluar. Kalau kita ke sana sekarang, nanti yang akan menemui kita adalah penjaganya. Kita pasti akan diusir. Percuma kita ke sana, tapi tidak bisa menjumpai saudagar itu, tutur Abu Nawas. Setelah sekian lama menunggu akhirnya saudagar kaya tersebut keluar dan duduk di teras rumahnya. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Abu Nawas segera mengajak Baginda Raja menghampiri saudagar kaya tersebut. Puan, berilah kami sedekah, pinta Abu Nawas. Tidak ada, aku tidak punya uang receh, balas saudagar kaya itu dengan nada ketus. Apakah Tuan punya makanan? Kami lapar sekali Tuan, tanya Abu Nawas. Tidak ada, sana pergi kalian, jawab saudagar tersebut mulai emosi. Baiklah kalau begitu kami minta air putih saja Tuan, balas Abu Nawas. Kalian ini tuli atau gimana sih? Sudah aku bilang tidak punya apa-apa. Sana pergi kalian, jangan ganggu aku, bentak saudagar kaya. Di saat itulah, Abu Nawas memulai akal cerdiknya. Kasihan sekali kalau Tuan tidak punya apa-apa. Kenapa Tuan tidak ikut saja sama kami, kita mengemis bersama-sama Tuan, ajak Abu Nawas. Akibat perkataan Abu Nawas ini saudagar kaya menjadi salah tingkah, antara marah, tersinggung malu, bercampur aduk menjadi satu.
Ia pun terdiam untuk beberapa saat, tiba-tiba terlintas di benaknya ingatan masa lalu. Dahulu dia adalah orang miskin, tapi rajin bersedekah, namun sekarang setelah kaya raya justru menjadi orang kikir. Wajahnya yang tadinya terlihat galak, kini malah tertunduk lesu. Bagaimana, apakah Tuan memilih jadi orang miskin atau orang kaya? Kalau masih ingin jadi orang kaya, jangan lupa sedekah dan bayarlah zakat. Kalau tidak mau sedekah, mengemis sajalah seperti kami, tutur Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menukil salah satu ayat Al-Quran tentang ancaman pedihnya siksa neraka bagi orang-orang yang enggan membayar zakat dan bersedekah. Seketika saudagar tersebut langsung meneteskan air mata. Astagfirullah, aku hilaf telah berbuat zalim, kata saudagar kaya itu sesenggukan. Siapa sebenarnya kalian? Kalian telah menyadarkan kesalahanku. Mari masuklah ke dalam. Aku akan memberikan kalian makanan, ajak saudagar kaya tersebut. Tidak perlu, kami datang ke sini bukan untuk mengemis, tapi untuk menyadarkanmu, sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Betapa kagetnya saudagar kaya itu karena ternyata orang yang ada di hadapannya adalah rajanya sendiri. Saudagar kaya itu pun langsung duduk bersimpuh memohon maaf kepada Baginda Raja. Sejak kejadian tersebut akhirnya saudagar kaya ini rajin sedekah dan taat membayar zakat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ahmad Channel Indo akan mengkaji berita Islami yang lagi populer. Tanpa berlama-lama lagi mari kita masuk ke pokok pembahasannya. 3 janji Allah terhadap bangsa Yahudi, yang 2 sudah terjadi, 1 akan segera dibayar oleh Allah untuk bangsa laknatullah. Serangan ribuan roket pejuang Hamas, pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2023, seolah-olah memberikan tamparan keras kepada Israel, yang selama ini sangat sombong dengan teknologinya. Senjata canggih negara Yahudi itu yang selama ini disombongkan sebagai senjata tercanggih di dunia, tak mampu membendung tembakan roket militan Hamas Palestina. Ratusan nyawa warga Israel pun melayang. Bahkan, Israel benar-benar terpukul akibat serangan itu. Meminta bantuan dari sana-sini, seakan kehancuran negaranya sudah di depan mata. Namun di balik perjalanan bangsa Yahudi ini, ada 3 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Janji 2 sudah terpenuhi, dan 1 sepertinya akan segera dibayar. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang janji pertama, memberikan hukuman kepada bangsa Yahudi. Sikap yang paling menonjol dari bangsa Yahudi adalah pembangkang, dan suka membuat kerusakan di muka bumi. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran, yang artinya dan kami tetapkan Bani Israel dalam kitab itu. Kamu pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 4. Saat bangsa Yahudi melakukan kerusakan pertama ayat ini turun. Kemudian datanglah hamba-hamba Allah untuk menghancurkan bangsa Yahudi ini. Mereka diusir sampai bercerai-berai di seluruh penjuru dunia. Saat kepemimpinan Umar bin Khattab, seluruh bangsa Yahudi diusir dari tanah Palestina dan Syam. Mereka semua hancur dan tidak lagi membuat kerusakan. Selanjutnya janji yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Yahudi, adalah kebangkitan dan kejayaan bangsa Yahudi. Setelah mengalami kehancuran dan bercerai-berai, Allah menjanjikan hari kebangkitan dan kejayaan kembali bagi bangsa Yahudi. Allah memberikan kesempatan kepada bangsa Yahudi, untuk mengalahkan orang-orang yang telah mengusirnya mereka dahulu. Bisa dilihat bangsa Yahudi sudah menduduki kembali tanah Palestina dan Syam. Ini sesuai firman Allah dalam Al-Quran. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta, kekayaan, dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 6. Janji Allah kedua ini sudah terpenuhi. Buktinya sekarang, bangsa Yahudi kemajuan ekonomi dan politiknya, bangsa Yahudi sangat luar biasa. Namun, bangsa Yahudi kini kembali menyombongkan diri, dan kembali membuat kerusakan di muka bumi. Nyaris yang terjadi sekarang seluruh kekuatan militer negara bagian barat mendukung Yahudi. Namun, janji kedua yang sudah terjadi itu tidak akan lama, sebab janji ketiga akan dibayar. Lantas apa janji ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu?
Janji ketiga Allah kepada bangsa Yahudi adalah kehancuran kembali mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Jika kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan, yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya, pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisannya apa saja yang mereka kuasai." Quran Surah Al-Isra ayat 7. Dari ayat ini, orang-orang Yahudi akan merasakan kembali kehancuran mereka, seperti janji pertama Allah. Kesengsaraan rakyat Palestina sekarang, atas penindasan bangsa Yahudi, yang juga dikenal Zionis itu akan segera berakhir. Palestina, tanah kaum muslim. Palestina negeri pilihan. Inilah tanah pilihan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan keberkahan tanah Palestina, tanah yang juga termasuk bagian dari Syam. Keberkahannya ini dapat dirunut, misalnya Syam menjadi tempat hijrah Nabi Ibrahim alaihi salam, tempat singgah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ketika menjalankan Isra dan Miraj, tempat dakwah para nabi. Dakwah yang membawa misi agama tauhid. Dan juga karena keberadaan Masjidil Aqsa di tanah Palestina yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kesebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran Surah Al-Isra ayat 1. Selain memuliakan tanah Palestina, Allah juga memilih Mekah dan Madinah. Begitulah Allah telah mengistimewakan wilayah Syam, dan Masjidil Aqsa. Dan Allah memilih Nabi kita, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan menjadikannya sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air? Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan segala anugerah kebahagiaan, dunia akhirat. Amin amin ya robbal ngalamin. Bersama Ahmad Channel Indo masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Kisah Abu Nawas lolos dari pukulan istri yang cerewet. Al-Kisah, Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, atau lebih dikenal dengan nama Abu Nawas, adalah pujangga dari Arab, dan sekaligus salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Tokoh Sufi yang hidup di zaman Khalifah Harun al-Rasyid di Baghdad ini sekitar tahun 806–814 Masehi ini, dikenal dengan tingkah konyolnya. Bahkan istrinya sendiri pernah dikerjainya. Ternyata Abu Nawas memiliki istri yang pecemburu dan cerewet. Sikapnya itu bukan tanpa sebab, hal ini dikarenakan suaminya, Abu Nawas, sering pulang larut malam, sehingga membuat istrinya cemas. Suatu hari, Abu Nawas keluar rumah hingga larut malam, dan istrinya pun gelisah juga emosi karena kelakuan suaminya. Berjam-jam ia menunggu suaminya pulang, namun tak kunjung datang juga. Saking kesalnya sang istri memiliki rencana untuk menghukum suaminya, ia berencana untuk memarahi suaminya dan memukulnya lewat jendela. Waktu pun sudah menunjukkan larut malam, malam begitu gelap, namun Abu Nawas tetap saja tak kunjung pulang. Tiba saja, istrinya mendengar suara seperti orang yang hendak masuk dari jendela rumah yang terbuat dari kayu. Mendengar suara itu, istri Abu Nawas pun langsung siap siaga untuk melancarkan aksinya. Ia siap-siap memegang balok untuk memberi pelajaran kepada suaminya itu. Ia berpikir bahwa Abu Nawas sengaja masuk rumah melalui jendela karena takut kesemprot istrinya. Kemudian, masuklah seseorang melalui jendela yang ukurannya relatif kecil itu. Pencahayaannya yang tidak terlalu terang, seketika istri Abu Nawas memukulnya berkali-kali, hingga orang itu terkapar lemas tak berdaya, akibat pukulannya yang sangat keras yang dilakukan oleh istri Abu Nawas. "Ampun, ampun," kata orang yang diduga Abu Nawas itu. Melihat itu istri Abu Nawas merasa puas, karena misinya ini berhasil. Sehingga orang yang dipukulinya itu lemas tak berdaya. Dengan nada yang keras, ia meminta orang itu bangun. "Ayo cepat bangun, lain kali jangan diulangi lagi dengan pulang larut malam," kata istri Abu Nawas. Namun anehnya orang itu juga tak kunjung bangun. Istri Abu Nawas pun penasaran, dan memeriksanya.
Betapa terkejutnya, ternyata orang yang dipukulinya itu bukanlah suaminya, tapi maling yang mencoba ingin masuk ke rumahnya. Istri Abu Nawas pun berteriak, lalu warga sekitar beramai-ramai mendatangi rumah Abu Nawas, kemudian meringkus maling itu. Wah, hebat sekali, pencuri ini sampai terbaring tak berdaya di lantai. Mungkin butuh berminggu-minggu agar bisa pulih kembali, kata salah satu warga. Maaf Pak, saya tak bermaksud menyakitinya, apalagi sampai separah itu. Hanya kekeliruan saja Pak, kata istri Abu Nawas. Keliru bagaimana? Tanya warga dengan penuh keheranan. Waktu itu ia masuk melalui jendela dapur. Dan saya kira suami saya yang baru pulang berpesta dengan teman-temannya, makanya langsung saya gebuk, terang istri Abu Nawas kepada warga. Kemudian tak lama kemudian Abu Nawas pun datang, dan terkejut melihat di rumahnya banyak orang, dan ada salah satu warga yang bercerita dengan peristiwa yang terjadi. Abu Nawas mendengar cerita itu, ia merasa bersyukur sambil tersenyum kecil, karena bukan dirinya yang dipukuli istrinya itu. Untung saja bukan saya yang dihajar, makanya jangan main pukul, beginilah akibatnya, kata Abu Nawas kepada istrinya. Istrinya pun berkata kepada Abu Nawas, setelah ini giliran engkau wahai suamiku. Mendengar perkataan istrinya itu, Abu Nawas merasa ketakutan dan keluar keringat dingin dari wajahnya. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan tahanan seumur hidup. Alkisah, sahabat Abu Nawas yang bernama Daras bercerita, seminggu yang lalu raja memberi potongan hukuman bagi para tahanan. Bahwa semua tahanan diberi potongan berupa setengah dari masa hukuman, yang harus dijalani tiap tahanan tersebut. Untuk tahanan yang dihukum 10 tahun tinggal menjalani hukuman 5 tahun saja. Bila seorang tahanan dihukum 20 tahun, jadi hanya 10 tahun saja. Terus masalahnya apa? Tanya Abu Nawas kepada Daras sambil melahap makanannya. Masalahnya begini, karena ada tahanan yang dihukum seumur hidup, sampai sang tahanan tersebut meninggal artinya kan harus ditentukan berapa lama sisanya ia akan dihukum. Padahal tak ada yang tahu kapan seseorang itu meninggal. Tak ada yang tahu berapa lama umur seseorang itu, jelas Daras. Oh begitu, berat juga masalahnya kalau begitu. Tapi begini saja, beri saya waktu 10 menit saja, saya habiskan dulu ya makanan saya, ujar Abu Nawas. Sambil makan, tampak Abu Nawas berpikir serius. Setelah habis makanan, wajah Abu Nawas tampak ceria, pertanda ia punya pemecahan masalah tersebut. Menurut saya begini saja, masalah ini bisa diselesaikan dengan konsep persamaan, kata Abu Nawas enteng. Oh ya, bagaimana? Tanya Daras yang sesungguhnya ahli matematika itu. Karena persamaan itu menurutmu berarti seimbang, atau keseimbangan, masalah pemotongan masa hukuman tersebut ya mudah saja diselesaikan, ucap Abu Nawas. Caranya, ucap Daras yang terus nyerocos bertanya penasaran. Begini caranya, supaya orang yang dihukum seumur hidup itu dapat potongan hukuman setengah masa hidupnya, cara menghukumnya begini saja, sehari ia ditahan, sehari ia dibebaskan. Begitu seterusnya hingga ia meninggal. Seimbang bukan? Seperti persamaan, jelas Abu Nawas. Kisah selanjutnya, orang bijak tak berdaya. Alkisah, Nasruddin bertemu 3 orang yang dianggap bijak di kampungnya. Mereka bertiga bertanya tentang beberapa hal terkait alam raya, dan segenap makhluk kepada Nasruddin. Ternyata, mereka bertiga juga sedang menguji kebijaksanaan mereka kepada warga kampung, di mana Nasruddin tinggal. Mereka bertiga ingin menunjukkan bahwa merekalah yang paling bijak. Seketika itu juga warga kampung pun meminta kepada Nasruddin, untuk menghadapi ketiga orang tersebut. Di mana sebenarnya pusat bumi ini? Orang bijak pertama bertanya kepada Nasruddin. Tepat di bawah telapak kaki saya, jawab Nasruddin. Bagaimana bisa saudara buktikan hal itu? Tanya orang bijak pertama tadi. Kalau tidak percaya, ukur saja sendiri, kata Nasruddin kepada orang tersebut. Tiba giliran orang bijak kedua mengajukan pertanyaan. Berapa banyak jumlah bintang yang ada di langit? Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledai saya ini, jawab Nasruddin. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Kalau tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai itu, dan nanti saudara akan tahu kebenarannya, ujar Nasruddin. Sekarang tampillah orang bijak ketiga yang katanya paling bijak di antara mereka. Ia terganggu oleh kecerdikan Nasruddin dan dengan ketus bertanya, tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai,
Tapi coba saudara katakan kepada saya berapa jumlah bulu yang ada pada ekor keledai itu, kata Nasruddin, dengan entengnya. Bagaimana Anda bisa membuktikan hal itu? Tanyanya lagi. Begini, saudara mencabut selembar bulu dari ekor keledai saya, dan kemudian saya mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Kalau sama, maka apa yang saya katakan itu benar, tetapi kalau tidak, saya keliru, kata Nasruddin. Mendengar jawaban itu, ketiga orang bijak itu menyadari bahwa mereka kalah cerdik dan bijak dengan Nasruddin. Seketika itu mereka bertiga pergi meninggalkan Nasruddin sambil menahan malu, karena mereka kalah berdebat dengan Nasruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air? Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan segala anugerah kebahagiaan, dunia akhirat. Amin amin ya robbal ngalamin. Bersama Ahmad Channel Indo masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Kisah Abu Nawas lolos dari pukulan istri yang cerewet. Al-Kisah, Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, atau lebih dikenal dengan nama Abu Nawas, adalah pujangga dari Arab, dan sekaligus salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Tokoh Sufi yang hidup di zaman Khalifah Harun al-Rasyid di Baghdad ini sekitar tahun 806–814 Masehi ini, dikenal dengan tingkah konyolnya. Bahkan istrinya sendiri pernah dikerjainya. Ternyata Abu Nawas memiliki istri yang pecemburu dan cerewet. Sikapnya itu bukan tanpa sebab, hal ini dikarenakan suaminya, Abu Nawas, sering pulang larut malam, sehingga membuat istrinya cemas. Suatu hari, Abu Nawas keluar rumah hingga larut malam, dan istrinya pun gelisah juga emosi karena kelakuan suaminya. Berjam-jam ia menunggu suaminya pulang, namun tak kunjung datang juga. Saking kesalnya sang istri memiliki rencana untuk menghukum suaminya, ia berencana untuk memarahi suaminya dan memukulnya lewat jendela. Waktu pun sudah menunjukkan larut malam, malam begitu gelap, namun Abu Nawas tetap saja tak kunjung pulang. Tiba saja, istrinya mendengar suara seperti orang yang hendak masuk dari jendela rumah yang terbuat dari kayu. Mendengar suara itu, istri Abu Nawas pun langsung siap siaga untuk melancarkan aksinya. Ia siap-siap memegang balok untuk memberi pelajaran kepada suaminya itu. Ia berpikir bahwa Abu Nawas sengaja masuk rumah melalui jendela karena takut kesemprot istrinya. Kemudian, masuklah seseorang melalui jendela yang ukurannya relatif kecil itu. Pencahayaannya yang tidak terlalu terang, seketika istri Abu Nawas memukulnya berkali-kali, hingga orang itu terkapar lemas tak berdaya, akibat pukulannya yang sangat keras yang dilakukan oleh istri Abu Nawas. Ampun, ampun, kata orang yang diduga Abu Nawas itu. Melihat itu istri Abu Nawas merasa puas, karena misinya ini berhasil. Sehingga orang yang dipukulinya itu lemas tak berdaya. Dengan nada yang keras, ia meminta orang itu bangun. Ayo cepat bangun, lain kali jangan diulangi lagi dengan pulang larut malam, kata istri Abu Nawas. Namun anehnya orang itu juga tak kunjung bangun. Istri Abu Nawas pun penasaran, dan memeriksanya. Betapa terkejutnya, ternyata orang yang dipukulinya itu bukanlah suaminya, tapi maling yang mencoba ingin masuk ke rumahnya. Istri Abu Nawas pun berteriak, lalu warga sekitar beramai-ramai mendatangi rumah Abu Nawas, kemudian meringkus maling itu. Wah, hebat sekali, pencuri ini sampai terbaring tak berdaya di lantai. Mungkin butuh berminggu-minggu agar bisa pulih kembali, kata salah satu warga. Maaf Pak, saya tak bermaksud menyakitinya, apalagi sampai separah itu. Hanya kekeliruan saja Pak, kata istri Abu Nawas. Keliru bagaimana? Tanya warga dengan penuh keheranan. Waktu itu ia masuk melalui jendela dapur. Dan saya kira suami saya yang baru pulang berpesta dengan teman-temannya, makanya langsung saya gebuk, terang istri Abu Nawas kepada warga. Kemudian tak lama kemudian Abu Nawas pun datang, dan terkejut melihat di rumahnya banyak orang, dan ada salah satu warga yang bercerita dengan peristiwa yang terjadi. Abu Nawas mendengar cerita itu, ia merasa bersyukur sambil tersenyum kecil, karena bukan dirinya yang dipukuli istrinya itu. Untung saja bukan saya yang dihajar, makanya jangan main pukul, beginilah akibatnya,
kata Abu Nawas kepada istrinya. Istrinya pun berkata kepada Abu Nawas, setelah ini giliran engkau wahai suamiku. Mendengar perkataan istrinya itu, Abu Nawas merasa ketakutan dan keluar keringat dingin dari wajahnya. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan tahanan seumur hidup. Alkisah, sahabat Abu Nawas yang bernama Daras bercerita, seminggu yang lalu raja memberi potongan hukuman bagi para tahanan. Bahwa semua tahanan diberi potongan berupa setengah dari masa hukuman, yang harus dijalani tiap tahanan tersebut. Untuk tahanan yang dihukum 10 tahun tinggal menjalani hukuman 5 tahun saja. Bila seorang tahanan dihukum 20 tahun, jadi hanya 10 tahun saja. Terus masalahnya apa? Tanya Abu Nawas kepada Daras sambil melahap makanannya. Masalahnya begini, karena ada tahanan yang dihukum seumur hidup, sampai sang tahanan tersebut meninggal artinya kan harus ditentukan berapa lama sisanya ia akan dihukum. Padahal tak ada yang tahu kapan seseorang itu meninggal. Tak ada yang tahu berapa lama umur seseorang itu, jelas Daras. Oh begitu, berat juga masalahnya kalau begitu. Tapi begini saja, beri saya waktu 10 menit saja, saya habiskan dulu ya makanan saya, ujar Abu Nawas. Sambil makan, tampak Abu Nawas berpikir serius. Setelah habis makanan, wajah Abu Nawas tampak ceria, pertanda ia punya pemecahan masalah tersebut. Menurut saya begini saja, masalah ini bisa diselesaikan dengan konsep persamaan, kata Abu Nawas enteng. Oh ya, bagaimana? Tanya Daras yang sesungguhnya ahli matematika itu. Karena persamaan itu menurutmu berarti seimbang, atau keseimbangan, masalah pemotongan masa hukuman tersebut ya mudah saja diselesaikan, ucap Abu Nawas. Caranya, ucap Daras yang terus nyerocos bertanya penasaran. Begini caranya, supaya orang yang dihukum seumur hidup itu dapat potongan hukuman setengah masa hidupnya, cara menghukumnya begini saja, sehari ia ditahan, sehari ia dibebaskan. Begitu seterusnya hingga ia meninggal. Seimbang bukan? Seperti persamaan, jelas Abu Nawas. Kisah selanjutnya, orang bijak tak berdaya. Alkisah, Nasruddin bertemu 3 orang yang dianggap bijak di kampungnya. Mereka bertiga bertanya tentang beberapa hal terkait alam raya, dan segenap makhluk kepada Nasruddin. Ternyata, mereka bertiga juga sedang menguji kebijaksanaan mereka kepada warga kampung, di mana Nasruddin tinggal. Mereka bertiga ingin menunjukkan bahwa merekalah yang paling bijak. Seketika itu juga warga kampung pun meminta kepada Nasruddin, untuk menghadapi ketiga orang tersebut. Di mana sebenarnya pusat bumi ini? Orang bijak pertama bertanya kepada Nasruddin. Tepat di bawah telapak kaki saya, jawab Nasruddin. Bagaimana bisa saudara buktikan hal itu? Tanya orang bijak pertama tadi. Kalau tidak percaya, ukur saja sendiri, kata Nasruddin kepada orang tersebut. Tiba giliran orang bijak kedua mengajukan pertanyaan. Berapa banyak jumlah bintang yang ada di langit? Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledai saya ini, jawab Nasruddin. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Kalau tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai itu, dan nanti saudara akan tahu kebenarannya, ujar Nasruddin. Sekarang tampillah orang bijak ketiga yang katanya paling bijak di antara mereka. Ia terganggu oleh kecerdikan Nasruddin dan dengan ketus bertanya, tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai, tapi coba saudara katakan kepada saya berapa jumlah bulu yang ada pada ekor keledai itu, kata Nasruddin, dengan entengnya. Bagaimana Anda bisa membuktikan hal itu? Tanyanya lagi. Begini, saudara mencabut selembar bulu dari ekor keledai saya, dan kemudian saya mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Kalau sama, maka apa yang saya katakan itu benar, tetapi kalau tidak, saya keliru, kata Nasruddin. Mendengar jawaban itu, ketiga orang bijak itu menyadari bahwa mereka kalah cerdik dan bijak dengan Nasruddin. Seketika itu mereka bertiga pergi meninggalkan Nasruddin sambil menahan malu, karena mereka kalah berdebat dengan Nasruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air? Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan segala anugerah kebahagiaan, dunia akhirat. Amin amin ya robbal ngalamin. Bersama Ahmad Channel Indo masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya.
Sandiwara tangis istri Abu Nawas, di balik semangkok sup yang pedas. Al-Kisah. Kisah kecerdikan dan kelucuan Abu Nawas, seakan tidak pernah habis untuk diceritakan. Selain dikenal lucu, Abu Nawas juga dikenal cerdas, dalam mengatasi ataupun menjawab teka-teki yang terbilang sulit. Namun itulah Abu Nawas, berkat kecerdasannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pun mampu mengatasi semua pertanyaan dan persoalan yang sering menimpanya. Selama ini, kisah yang banyak diceritakan adalah Abu Nawas dengan Raja Harun al-Rasyid. Namun sebenarnya, ada juga kisah yang tak kalah lucu dari Abu Nawas. Abu Nawas memanglah bukan orang kaya raya, lebih tepatnya ia hanya keluarga yang sangat sederhana. Namun untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari bisa dikatakan sangat tercukupi. Tapi kalau untuk kebutuhan mewah, Abu Nawas belum bisa terpenuhi. Ia tidak mempunyai barang mewah dan makanan mewah di rumahnya. Semua serba cukup dalam kadar yang sederhana. Namun nasib apes menimpa Abu Nawas. Tidak ada hujan, tidak ada angin, sang istri tiba-tiba minta dibelikan kalung. Hal ini membuat Abu Nawas pusing tujuh keliling. Bagaimana mungkin bisa ia memenuhi keinginan istrinya? Untuk membeli makanan mewah saja, ia tidak mampu apalagi membelikan perhiasan kalung. Wahai istriku, maafkan saya sayang. Tidak mungkin bisa menyanggupi keinginanmu. Kan kamu tahu sendiri, kita adalah keluarga sederhana yang hidupnya hanya pas-pasan, tutur Abu Nawas dengan lemah lembut. Namun keputusan Abu Nawas ini ternyata membuat istrinya tidak terima, karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung. Bahkan selama ini, istri Abu Nawas merasa tidak pernah menuntut apapun, tidak pernah meminta yang macam-macam. Ia ingin satu kali ini saja permintaannya dituruti. Entah bagaimana caranya, pokoknya ia ingin dibelikan kalung. Tapi lagi-lagi, Abu Nawas tidak berani mengiyakan. Ia hanya meminta istrinya supaya selalu bersyukur dengan apa yang ada. Justru jawaban Abu Nawas ini membuat sang istri makin marah-marah. Ia terus mengomel dan memarahi suaminya. Tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan rumah. Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas, berniat membalas dengan memasak sup yang sangat pedas. Saat malam tiba, Abu Nawas pun pulang. Sang istri berpura-pura tersenyum hangat menyambut kedatangannya. Kemudian, Abu Nawas diajaknya duduk di meja makan. Kemudian sang istri menghidangkan sup yang pedas tersebut. Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas tersenyum ceria. Kamu memang istriku yang sangat solehah, puji Abu Nawas sambil tersenyum kepada istrinya. Tapi sungguh malang benar, sang istri yang terlena dengan pujian itu, lupa dengan jebakannya sendiri. Ia menyendok sup pedas itu ke dalam piringnya dan memakannya. Air mata pun meleleh di kedua pipinya, karena rasa pedas yang luar biasa. Seketika itu juga, Abu Nawas kaget dan heran melihat istrinya yang tiba-tiba menangis sesegukan. Kenapa kamu menangis wahai istriku? Tanya Abu Nawas dengan bingung. Aku teringat almarhum ibuku. Ibu sangat menyukai masakan sup ini. Setiap kali aku makan sup seperti ini, aku jadi teringat almarhumah ibu. Itulah yang membuat aku menangis, jawab sang istri, berpura-pura. Ya sudahlah wahai istriku, ibumu itu orang yang baik. Insya Allah beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, balas Abu Nawas, menenangkan istrinya, sambil mengelus-elus rambut istrinya. Kini giliran Abu Nawas yang memakan sup pedas itu. Betapa terkejutnya ia, ternyata sup yang ia makan pedasnya bukan main. Kedua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti. Bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri. Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya, Abu Nawas meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. Kenapa kamu menangis wahai suamiku? Tanya sang istri, heran. Aku juga teringat almarhumah ibu kamu. Kenapa dia mati meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu? Jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, istri yang tadinya jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali, bahkan tak jadi minta dibelikan kalung. Kisah selanjutnya, karena kecerdikannya, Abu Nawas berhasil buat sang Raja Harun ar-Rasyid harus cium pantat ayam. Al-Kisah. Suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid merasa geram dengan ulah Abu Nawas. Beberapa kali sang raja telah dibuat malu oleh Abu Nawas di hadapan petinggi kerajaan. Kemudian muncul rasa dendam di hatinya, raja pun membuat jebakan untuk membalas perbuatan Abu Nawas. Seperti biasa,
Jika Abu Nawas tidak bisa menjawab tantangan raja, pasti akan mendapatkan hukuman dari baginda raja. Pada suatu hari sang Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas, di meja itu terdapat ayam panggang, tolong segera diambilkan," kata raja. Abu Nawas merasa bingung karena tidak seperti biasanya raja memerintahkan Abu Nawas mengambil makanan. "Kamu boleh memakannya Abu Nawas, tapi jangan kamu potong pahanya. Jika kau potong pahanya, maka aku akan potong pahamu. Jika kau potong dadanya, maka akan kupotong dadamu. Jika kau potong kepalanya, maka akan kupotong kepalamu. Namun jika kau diamkan, maka akan kugantung dirimu," kata baginda raja lagi. Abu Nawas pun merasa kebingungan dengan titah sang baginda raja. Dalam kebingungannya itu, Abu Nawas yakin bahwa itu akal-akalan raja untuk menghukumnya. Abu Nawas nampak tegang, bahkan semua yang hadir pun ikut tegang, tak lupa para petinggi kerajaan pun turut tegang juga. Abu Nawas lalu membolak-balikan ayam panggang tersebut, lalu mencium pantat ayam panggang tersebut yang kelihatannya sangat lezat itu. Lalu sang baginda raja berkata, "Apa maksudmu Abu Nawas? Jika aku memakan paha ayam ini maka pahaku yang akan dipotong, namun jika aku mencium pantat ayam ini, raja pun harus mencium pantat ayam ini," jelas Abu Nawas pada sang raja. Sontak saja raut wajah sang baginda raja memerah. "Cepat pulang dan bawa ayam panggang itu Abu Nawas," kata sang raja karena merasa dipermalukan lagi oleh Abu Nawas yang kesekian kalinya. Abu Nawas pun pulang dengan membawa ayam panggang dari Raja Harun ar-Rasyid itu. Dalam batin sang baginda raja, ia bergumam, "Awas kau Abu Nawas. Di lain hari pasti aku bisa menjebakmu juga." Kisah selanjutnya, itik panggang berkaki satu untuk baginda raja, ujung-ujungnya adu kecerdikan juga. Alkisah. Suatu ketika, Abu Nawas disuruh istrinya mengantarkan itik panggang untuk baginda raja. Hal ini bertujuan supaya baginda Raja Harun ar-Rasyid semakin menyayangi Abu Nawas dan istrinya. Namun, Abu Nawas menolak permintaan dari sang istri dan tidak mau untuk pergi mengantarkan itik panggang tersebut ke istana. Sebab, dirinya sendiri jarang makan enak, kenapa harus memberikan itik panggang kepada baginda raja, begitu pikir Abu Nawas dalam hati. Walau sempat tidak mau menuruti keinginan sang istri, akhirnya Abu Nawas tetap berangkat ke istana membawa itik panggang tersebut. Di dalam perjalanan menuju ke istana, Abu Nawas merasa tidak tahan lagi dan ingin segera memakan itik panggang tersebut. "Ah, biar saja kuambil kaki yang satu itu," pikir Abu Nawas sembari mematahkan kaki salah satu kaki itik itu. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas kemudian memakan kaki itik panggang yang sudah dipatahkannya tersebut. Usai memakan kaki itik panggang itu, kemudian Abu Nawas melanjutkan perjalanan menuju ke istana, untuk menghadap baginda raja. Sesampainya di istana, Abu Nawas disambut dengan ramah oleh baginda raja yang saat itu sedang makan. Melihat ada sesuatu yang dibawa oleh Abu Nawas, maka baginda langsung menanyakan apa yang dibawa oleh Abu Nawas tersebut. Tidak banyak bicara, Abu Nawas pun langsung menyerahkan barang bawaannya itu kepada baginda raja. Awalnya baginda merasa senang, karena dibawakan itik panggang, namun kemudian ia merasa bingung karena kakinya cuma satu. Karena penasaran ingin tahu, baginda raja langsung menanyakan kepada Abu Nawas, perihal itik panggang berkaki satu yang diberikan kepadanya tersebut. "Mengapa itik panggang ini hanya berkaki satu, Abu?" tanya baginda raja dengan heran. Kemudian, Abu Nawas pun menjawab dengan mengatakan, "Jika itik di negeri ini memang hanya berkaki satu Tuan Baginda." Abu Nawas juga berkata, bila baginda tidak percaya, bisa melihatnya langsung di kolam, yang di situ banyak itiknya. Kemudian, mereka berdua berjalan dengan santai menuju ke arah kolam istana. Di sana, terlihat banyak itik yang sedang berenang dengan melipat satu kakinya, sehingga nampaklah itik itu hanya berkaki satu. "Lihatlah, di sini itik cuma berkaki satu," kata Abu Nawas kepada baginda raja. Tentu saja baginda tidak mau lagi ditipu oleh Abu Nawas, maka ia pun kemudian berteriak dengan sangat keras. Semua itik pun kaget, dan menurunkan kakinya yang dilipat, kemudian itik-itik tersebut berterbangan kemana-mana. Mengetahui dirinya akan ketahuan berbohong oleh baginda raja, maka Abu Nawas pun tidak kehilangan akal bulusnya. Subhanallah, bahkan itik pun takut dengan keinginan baginda.
Barangkali jika Baginda meneriaki Paduka, Paduka akan ketakutan, dan secara refleks menggandakan kakinya menjadi 4, dan kemudian Baginda terbang juga seperti itik tersebut, kata Abu Nawas kepada Baginda. Mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut, kemudian Baginda Raja pun memandang Abu Nawas dengan penuh tawa. Selanjutnya, Baginda pun mengajak Abu Nawas memakan itik panggang berkaki 1 tersebut bersama-sama. Nah, demikianlah kisah Abu Nawas tentang itik panggang berkaki 1 untuk Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Kisah selanjutnya, kecerdikan Abu Nawas mulai hilang saat diajak mengembara, ia terperangkap tipuan ahli spiritual. Al-Kisah. Suatu hari, ada seorang ahli terapi dan ahli spiritual bertemu dan mengajak untuk menipu Abu Nawas. Keduanya merasa jengkel dengan Abu Nawas, dan mereka ingin memperdayainya dengan cara menipu Abu Nawas. Keduanya bersepakat esok hari untuk mendatangi rumah Abu Nawas, dan mengajak Abu Nawas untuk melakukan perjalanan jauh. Singkat cerita mereka sudah sampai di depan rumah Abu Nawas. Kemudian mereka mengetuk pintu rumah Abu Nawas sambil mengucapkan salam, sampurasun, ucap mereka. Tak berapa lama keluarlah istri Abu Nawas dan mempersilahkan mereka semua masuk dan duduk. Ada keperluan apa jika boleh tahu, tanya istri Abu Nawas. Lalu mereka menjawab bahwa mereka ingin bertemu Abu Nawas. Sang istri pun berkata bahwa suaminya lagi melakukan sholat duha dan tunggu sebentar. Kemudian mereka duduk di teras sambil menunggu Abu Nawas yang masih beribadah. Sambil berlalu, kemudian istri Abu Nawas membuat kopi untuk para tamu tersebut. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas keluar dan menemui tamu tersebut sambil ngobrol. "Ada apa kalian datang ke sini? Apa ada yang bisa kubantu?" kata Abu Nawas mengawali pembicaraan. "Kami ingin mengajak engkau melakukan perjalanan yang jauh. Kalau engkau Tuan Abu Nawas tidak keberatan, sudikah kiranya bergabung dengan kami?" kata ahli spiritual tersebut. "Wah, perjalanan jauh ya, aku setuju, kapan rencananya?" ucap Abu Nawas kepada mereka tanpa rasa curiga sedikitpun. Kemudian, dua tamu tersebut menyampaikan waktunya, bahwa perjalanan akan dilakukan besok pagi. Mereka sepakat membuat perjanjian untuk bertemu di salah satu warung kopi yang ada di pinggiran desa, tepatnya di warung kopi Gang Mawar, yang biasa Abu Nawas nongkrong bersama teman-temannya. Singkat cerita, keesokan harinya, mereka bertiga berangkat bersama melakukan perjalanan yang jauh. Abu Nawas mengenakan jubah yang panjang, layaknya seorang sufi yang sangat alim. Sedangkan ahli spiritual dan ahli terapi tersebut, menggunakan pakaian seragam mereka masing-masing. Ketika perjalanan sudah cukup jauh, mereka kelaparan dan ingin makan sesuatu. Sayangnya, dari mereka bertiga, tidak ada yang membawa makanan apapun. Akhirnya, dua orang itu meminta Abu Nawas untuk mencari sedekah ke desa sekitar untuk dibelikan makanan. Alasan mereka menyuruh Abu Nawas, karena dua orang itu sedang melakukan tirakat yang tidak bisa diganggu. "Baiklah, aku berangkat mencari dan mengumpulkan sedekah dari rumah satu ke rumah lainnya," ucap Abu Nawas. Abu Nawas berhasil mengumpulkan uang, lalu membelikan makanan untuk dimakan bersama. Setelah itu, Abu Nawas kembali ke dua orang tadi dengan membawa makanan. Abu Nawas yang sudah lapar, ingin segera memakan barang yang sudah diperoleh itu. "Ayo, kita segera makan makanan ini dan dibagi rata sekarang juga," pinta Abu Nawas. "Wah, jangan sekarang. Kami ini sedang berpuasa," jawab ahli spiritual. "Aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah pada kalian," ucap Abu Nawas. "Aku tidak setuju. Kita harus senasib dan satu langkah dalam berbuat apapun," kata ahli spiritual. "Iya, aku pun tidak setuju karena waktu makanku besok pagi. Besok pagi aku baru akan berbuka puasa," tambah ahli terapi. Abu Nawas merasa kesal dengan perdebatan itu. Kecerdikan Abu Nawas seolah hilang menghadapi dua orang itu. "Kenapa kalian begini? Aku yang engkau jadikan alat pencari sedekah, dan sekarang telah kutukar dengan makanan. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri, sangat tak masuk akal," keluh Abu Nawas. Sayangnya, keluhan Abu Nawas tersebut tak mendapat tanggapan dari mereka dan malah tetap membiarkan Abu Nawas kelaparan. Abu Nawas kembali mencoba meyakinkan kawan-kawan agar mengizinkan ia memakan bagiannya. Tetapi mereka tetap saja menolak. Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah.
Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian, kata ahli spiritual kepada Abu Nawas. Perjanjian apa? Tanya Abu Nawas. Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita yang bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak, yang kedua lebih sedikit, dan yang terburuk akan mendapat paling sedikit, kata ahli spiritual. Abu Nawas pun setuju dan tidak memberi komentar apa-apa. Setelah itu, dua orang itu tertidur namun Abu Nawas tidak bisa tidur. Ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawan sudah terlelap tidur, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Tanpa berpikir dua kali, lalu Abu Nawas memakan makanan sampai habis sehingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas pun baru bisa tidur. Keesokan harinya, mereka bangun hampir bersamaan. Ahli terapi dengan wajah berseri-seri bercerita, "Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirvana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini." Dia mengatakan bahwa mimpinya benar-benar menakjubkan. Kemudian giliran ahli spiritual menceritakan mimpinya. "Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam, di mana pendiri agamaku hidup. Aku bertemu dengan beliau dan yang lebih membahagiakan adalah, aku diberkatinya oleh beliau." Ahli terapi memuji-muji kehebatan mimpi ahli spiritual tersebut. Namun Abu Nawas hanya diam, dan tidak merasa tertarik sedikitpun dengan mimpi mereka. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut, dua orang itu mulai tidak sabar untuk tidak menanyakan mimpi Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mulai berbicara pada mereka, "Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihi salam, beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan aku berpuasa, karena aku memang tidak makan sejak dini hari, kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur, dan langsung menghabiskan makanan itu," kata Abu Nawas. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat, ahli spiritual dan ahli terapi saling berpandangan satu sama lain. Akhirnya kejengkelan Abu Nawas terobati. Kini mereka sadar, bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas, karena pasti hanya akan mendapatkan celaka, untuk diri mereka sendiri.